Bersiaplah karena di sini kita akan memasuki dunia horor yang penuh misteri dan sensasi thrill dalam Chills and Thrills. Tapi sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya guys. Masyarakat Indonesia pasti sudah tak asing lagi dengan kisah penguasa pantai selatan, Ratu Nyi Roro Kidul. Dipuja sebagai simbol kekuatan spiritual, kehadiran sosok mitologi yang satu ini kerap dikaitkan dengan kisah-kisah kejayaan serta tragedi ataupun bencana di lautan lepas. Hingga saat ini sosok perempuan cantik penuh misteri yang konon senang berbusana serba hijau itu diyakini menetap di kamar nomor 308 di hotel tertua di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Dan konon tepat di malam 1 Suro kamar 308 menjadi petilasan pertama yang dikunjungi oleh Nyi Roro Kidul. Lantas seperti apa suasana di dalam kamar 308? Seperti apa pula energi pekat yang tersebul dari kamar misterius tersebut? Kamar nomor 308 ini berada di lantai 3 di Hotel Ina Samudra Beach, Pelabuhan Ratu Sukabumi. Nomor kamar ini tak boleh dipergunakan sembarangan dan khusus diperuntukkan bagi Nyi Roro Kidul. Konon kamar khusus ini menjadi tempat pertama yang dikunjungi Nyi Roro Kidul setiap malam 1 Suro. Kamar khusus ini juga didekorasi berbeda dengan kamar hotel pada umumnya. Semua isi di dalamnya bernuansa serba hijau, mulai dari set tempat tidur hingga pernak-perniknya. Serta lukisan wanita dengan gaun serba hijau menjadi ikon paling menarik di kamar 308. Di kamar tersebut ada tempat tidur dengan dipan kayu yang dibalut dengan spray warna hijau, serta sarung bantal dan guling dengan warna yang sama. Di depan pintu kamar terdapat payung bergagang yang panjang sebagai pajangan. Sementara tepat di samping tempat tidur terdapat lukisan Nyi Roro Kidul dengan gaun hijau dan rambut panjang terurai. Ada juga altar khusus untuk Nyi Roro Kidul serta berbagai baju dan perhiasan. Bau dupa memenuhi ruangan membuat suasana menjadi terasa mistis. Selain itu, gorden gelap yang menutup sebagian besar jendela kamar menambah suasana menjadi semakin angker. Suasana kamar yang didominasi warna hijau itu juga sangat teduh dengan derai ombak yang begitu dekat dengan kamar, memberi kesan seolah Ratu Kidul bisa keluar dari deruan ombak dan langsung masuk ke kamar. Kemistisan kamar 308 semakin bertambah karena cerita seram lain yang muncul. Konon banyak pengunjung yang menyebut bahwa lukisan di kamar tersebut terasa hidup, terutama mata sosok Nyi Roro Kidul yang seolah mengawasi setiap gerak-gerik. Tak hanya itu, sang pelukis di balik karya lukisan tersebut, yakni Basuki Bawono dan Basuki Abdullah juga sempat memberi kesaksian mistis. Menurut cerita, ketika proses melukis baru setengah jalan, keduanya beristirahat dan sejenak meninggalkan papan kanvas di hadapan mereka. Anehnya ketika mereka kembali ada perubahan di luar nalar pada lukisan tersebut. Entah siapa dalangnya, tersemat gambar tusuk konde dan keris di lukisan tersebut. Usut punya usut, kamar 308 ini juga mengiringi sejarah perjalanan pariwisata Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno diceritakan telah melakukan pertemuan gaib dengan Ratu Laut Selatan sebelum membangun Hotel Ina Samudra Beach pada 1962. Sang presiden lantas melakukan perjanjian bahwa sang ratu akan dibuatkan kamar khusus nomor 308 di hotel tersebut. Ada banyak perihal fungsi dari kamar mistis 308. Ada yang mengatakan kamar tersebut adalah bentuk penghormatan presiden terhadap sosok Nyi Roro Kidul. Namun ada juga mitos yang menyebut bahwa kamar tersebut merupakan pintu gerbang menuju kerajaan gaib sang penguasa Laut Selatan itu. Menurut cerita legenda, Nyai Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan adalah makhluk mitologi Jawa kuno yang merupakan penguasa wilayah perairan di selatan Jawa. Menurut cerita, ia diyakini sebagai sosok wanita cantik yang memiliki kekuatan supranatural dan bersemayam di dasar laut selatan Jawa.
Konon Nyi Roro Kidul kerap dikaitkan dengan berbagai kejadian di pantai selatan seperti hilangnya nelayan atau korban tenggelam yang diyakini telah menjadi tumbal penguasa pantai selatan tersebut. Selain itu, pantai selatan juga terkenal dengan larangan memakai baju berwarna hijau jika berkunjung ke sana. Jika nekat melanggarnya, konon akan ada petaka buruk karena Nyi Roro Kidul tidak menyukai orang-orang berbaju hijau berkunjung ke sana. Pasalnya baju berwarna hijau diyakini sebagai pakaian kebesaran Nyi Roro Kidul dan pasukan lelembutnya, sehingga dilarang untuk menyamainya. Sementara menurut mitologi Jawa kuno, sosok Nyi Roro Kidul hanyalah pembantu setia dari Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan sang dewa yang ditugaskan untuk menjaga perairan selatan. Sedangkan Nyai Roro Kidul adalah putri kerajaan Sunda yang diusir dan menjadi pengikut Ratu Pantai Selatan. Legenda ini pun berkembang menjadi kepercayaan penduduk Pantai Selatan Tanah Jawa dan Tatar Sunda. Bagi sebagian orang, sosok Nyi Roro Kidul diyakini bukanlah dongeng semata. Masuk bagi Roy Kiyoshi, dikenal sebagai sosok indigo, ia mengaku begitu mengagumi sosok Nyai Ratu Kidul. Bahkan di rumah Roy terdapat salah satu ruang khusus untuk Nyi Roro Kidul. Menariknya, ruang tersebut dibuat mirip dengan replika kamar 308 yang ada di salah satu hotel di Pelabuhan Ratu. Hai, sekarang aku berada di ruangan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Kamarnya aku dedikasikan untuk beliau karena aku sangat mengagumi sosok Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Yuk masuk yuk. Assalamualaikum. Ini beginilah suasana ruangan Ibu Ratu Nyi Roro Kidul aku. Jadi memang ruangan ini aku dedikasiin untuk beliau karena saya sangat mengagumi sosok Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Di sini ada terlihat lukisan Basuki Abdullah. Lukisannya dibeli atau kita mencari lukisannya. Saya lupa, nggak tahu pastinya ini dikasih orang atau apa. Ada waktu ini tahun 2012 kayaknya apa gitu ya. Saya juga lupa lukis kayaknya sih harusnya. Ini juga aku mau nunjukin ini. Ini lukisan yang dilukis detail handmade. Terus ini juga dikasih serbuk emas, gold plate ya. Tapi ini kita nggak tahu ya apakah ada related pointnya ketika dia melukis selesai dia meninggal. Serius. Ini 2013-an ya, 2013-14-an orang. Pokoknya orang Bantul atau orang apa ya, Sidoarjo atau apa, lupa, saya juga lupa ya daerah mana. Dia ngelukis, terus saya beli, begitu dia meninggal. Saya nggak ngerti ya, maksudnya gara-gara ngelukis ini meninggal atau apa, saya juga nggak tahu. Cuma kebetulan aja begitu. Ya udah, kalau ini sumbangan dari orang lain gitu, memang katanya beliau nggak bisa ngerawat, jadi dikasih ke aku ambil aja ini. Makna ini kan, jadi gini, buah itu melambangkan simbol rezeki dan keberuntungan. Jadi menaruh buah di sini adalah sebuah dedikasi atas pencapaian rezeki yang aku punya, kemudian dilimpahin buat Ibu Ratu Nyi Roro Kidul dalam bentuk buah atau semacam sajen gitu ya, sajen. Jadi ini sebagai penghormatan belaka saja. Tapi ingat satu hal, ini bukannya pesugihan gitu. Ini hanyalah sebuah tradisi karena mama saya itu berasal dari Jawa dan papa saya Medan. Jadi tradisi orang Kejawen dan Jawa-Jawa itu masih ada gitu. Jadi ya ada buah, ada menyan. Itu memang simbol-simbol yang masih lengkap dan syarat adat di keluarga aku. Ibu Ratu, jadi aku melihat sosok Ibu Ratu sebagai sosok ibu dan bunda gitu kan. Aku merasakan kedamaian sangat luar biasa terhadap beliau.
sosok yang saya kagumi adalah sosok welas asihnya. Ya, mumpung di sini buat pemirsa di rumah. Gini, Ibu Ratunya Roro Kidul itu tidak pernah memakan tumbal orang yang pakai baju hijau di Pantai Selatan. Orang-orang yang pakai baju hijau di Pantai Selatan katanya kan nggak boleh, ya. Sebenarnya bukan begitu. Ibu Ratunya Roro Kidul tidak memakan korban. Tahu nggak kenapa kita nggak boleh pakai baju hijau di Pantai Selatan? Tahu nggak alasannya apa? Warnanya sama warna. Betul. Jadi memang gitu. Makanya kenapa kita harus pakai baju orange, putih, yang cerah-cerah, karena memang tidak berbenturan dengan air laut seperti itu. Makanya kenapa Ibu Ratu kan katanya nggak boleh pakai baju hijau dimakan tumbal. Itu memang salah besar, karena memang posisi Pantai Selatan tuh bener-bener kayak luas, terus bergerigi, terus udah gitu kalau misalnya kesambar ombak itu kan susah nyarinya itu sebenarnya. Dan Ibu Ratu pun kalau memang tuh ada tumbal, itu pasti jin-jin yang menyamar menjadi Ibu Ratu, bukan Ibu Ratunya sendiri. Ibu Ratu kayak tenang gitu, biasa aja gitu, adem aja biasa gitu. Berbagai kisah dan pengalaman di Kamar 308 juga berhasil menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang berkunjung ke kawasan Pelabuhan Ratu Sukabumi. Nah, kalau kalian gimana nih? Apakah sudah pernah berkunjung ke Kamar 308 dan merasakan sensasi mistis di sana, atau justru masih penasaran sampai detik ini? Share cerita kalian di kolom komentar ya. Bye-bye.